Rabbil Alamin, kita lanjutkan kembali malam hari ini pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan syarah yang kita bahas adalah dari kitab Minhatul Allam ala Bulughil Maram karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Masih di kitab yang kedua, kitab Salah, dan juga masih di bab yang kedua, bab Al-Adhan wal Iqamah, bab tentang adhan dan iqamat. Dan malam ini kita lanjutkan hadis yang ke-14 ya, dari bab tersebut, atau hadis ke-190 dari susunan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ya, dengan tahqiq Fadilatul Syekh Dr. Samir Az-Zuhairi hafizahullahu ta'ala. Bunyi hadisnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajr فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. Dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasannya Bilal melakukan azan sebelum masuk waktu fajar. Maka Nabi SAW perintahkan beliau untuk balik lagi dan mengumandangkan ala innal abda nam. Ketahuilah sesungguhnya ya, seorang hamba ini, maksudnya beliau sendiri Bilal, nam, yaitu ya masih tidur. Ya, hadis rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Kata Ibnu Hajar, hadis ini riwayat Abu Dawud dan Al-Imam Abu Dawud melemahkannya, ya, menghukuminya dhaif. Hadis ini diriwayatkan tadi oleh Imam Abu Dawud di sunannya, Sunan Abi Dawud, di bagian Kitabus Shalah, babu fil adhani qabla dukhulil waqti, bab tentang mengumandangkan adzan sebelum masuk waktunya. Ya, dengan sanad-sanadnya dari Hammad bin Salamah, dari Ayyub Sakhtayani, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Ya, kemudian beliau mengatakan bahwa anna Bilalan adzana qabla tulu'il fajri. Jadi satu hari Bilal bin Rabah ini melakukan adzan sebelum masuk waktu subuh. Nanti akan kita jelaskan di sini, nampaknya sebelum ada pensyariatan adzan subuh yang dua kali itu. Yang pertama itu kan memang sebelum waktu masuk subuh, ya. Dan yang keduanya itulah adzan asli, adzan yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Nah, di sini dikatakan bahwa Bilal itu pernah mengumandangkan adzan sebelum waktunya. Ya. Oleh karena itu, fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a wa yunadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan beliau untuk balik ya ke tempat adzan untuk mengumandangkan hanya lafaz ala innal abda qad nam, ala innal abda qad nam, sebagai pemberitahuan bahwasannya
beliau keliru. Bahwasannya ini waktu masih waktu tidur, dengan menyatakan innal abda qad nama. Bahwasannya hamba ini, maksudnya beliau sendiri, maksudnya qad nam, masih tidur, jadi belum begitu sadar ketika mengumandangkan azan, ternyata masih belum masuk waktunya. Nah, itu yang ada di Sunan Abi Dawud. Dan hadis ini tadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar didhaifkan oleh Imam Abu Dawud sendiri. Kata beliau, rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Riwayat Abu Dawud, dan beliau mendhaifkannya. Jadi ada memang sebagian para salaf dari ulama hadis yang mendhaifkan hadis ini, dan dijelaskan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan bahwa huwa haditsun ma'lul. Hadis ini memang dinyatakan memiliki illat. Itu ada masalahnya. Ada masalah pada hadis ini, yaitu faqad tafarrada bihi Hammad bin Salamah. Ada perawi di dalam sanadnya yang bernama Hammad bin Salamah. Beliau ini menyendiri dalam periwayatannya, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim dan yang lain-lainnya, menyendiri dalam arti seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud, hadzal hadits lam yarwihi an Ayyub illa Hammad bin Salamah. Hadis ini tidak ada yang meriwayatkan dari Ayyub Abu Tamimah As-Sakhtiyani, seorang perawi yang thiqah, seorang tabi'in, melainkan cuman Hammad bin Salamah saja. Nah, sementara dalam disiplin ilmu hadis, ilmu periwayatannya, apabila seorang perawi ini, jangankan dia dhaif, dia thiqah sekalipun, tapi kalau menyendiri dalam periwayatan hadis tidak disertai dengan perawi-perawi yang lainnya, ini sudah makanut tuhmah, sudah cukup tertuduh. Kenapa dia sendiri bawa hadis ini aneh dan ganjil? Nah, disinilah para ulama mempermasalahkannya. Sementara Hammad bin Salamah juga seorang perawi yang memang thiqah, akan tetapi tidak terlalu kuat hafalannya. Jadi hadis ini dinyatakan oleh Abu Dawud sendiri setelah beliau mengeluarkan hadis ini di kitab sunannya, bahwa hadis ini bermasalah. Demikian pula yang dinyatakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya. Demikian pula Al-Imam At-Tirmidzi menghukumi hadza haditsun ghairu mahfuz. Ini hadis tidak terpelihara kesahihannya, dan banyak perkataan para ulama yang menyatakan bahwa hadis ini bermasalah. Namun ada juga sebagian ulama yang mensahihkannya, terkhusus para ulama hadis yang belakangan, seperti Al-Imam Al-Albani dan sebagian ulama yang lain. Jadi mengatakan sahih karena mereka beralasan bahwa menyendirinya seorang perawi yang thiqah tidak sekonyong-konyong dan tidak langsung bisa dihukumi hadis ini dhaif. Karena betapa banyak kalau begitu nanti hadis yang lemah dengan sebab menyendirinya seorang perawi yang thiqah, sehingga hadis ini kata mereka hasan atau bahkan sahih. Seperti yang di kitab Bulughul Maram dengan tahqiq Syekh Dr. Samir Az-Zuhairi di sini, dan beliau murid dari Al-Imam Al-Albani, beliau mengatakan hadis ini sahih. Rawahu
Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud ya dengan nomor sekian 532. Amma tad'ifu Abi Dawud Pamithluhu ya fi'lu Tirmidzi. Adapun perbuatan Al-Imam Abu Dawud yang mendhaifkan hadis ini, seperti juga yakni Imam Tirmidzi yang juga mendhaifkannya dan mengatakan hadis ini ghair mahfuz, ya tidak mahfuz, ya tidak terjaga, terpelihara keabsahannya. Ya, mahfuz itu lawan dari syad, ya. Wa hujjatuhum fi dzalika an Hammad bin Salamah akhta'a fihi. Nah, sementara hujjah mereka mengatakan bahwa Hammad bin Salamah, perawi yang memang thiqah walaupun tidak terlalu thiqah, ya, ini katanya keliru atau salah. Sementara wa takhti'atu thiqati biduni bayyinatin, ya, menganggap keliru atau salah perawi yang thiqah tanpa ada penjelasan yang lebih luas, ini mardud, ya, tertolak, ya, dalam ilmu hadis, kama fa'alu huna, sebagaimana yang mereka lakukan di sini. Ya. Kemudian kata beliau, qultu thumma tubi'a sahih sunan Abi Dawud li syaikhina. Kemudian di dalam kitab yang sudah dicetak yaitu Sahih Sunan Abi Dawud karya Syekh kami, karya guru kami yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullah, as-sahhah al-hadis, beliau mensahihkan hadis, wa ajaba amma u'illa bihi, dan beliau menjawab, membantah tentang i'lal atau beberapa permasalahan yang dipermasalahkan oleh para ulama tersebut, jawaban hasanan, dengan jawaban yang cukup baik. Lam ara mithlahu li ghairihi, yang saya belum pernah melihat jawaban seperti itu di kitab manapun. Ya. Jadi hadis ini dipermasalahkan, ya, dan wallahu a'lam bishawab, ya, bahwa hadis ini masih bisa dijadikan hujjah atau dalil bahwasannya adzan sebelum waktunya itu nggak boleh, terlarang, ya, walaupun itu sebelum sholat apa, sebelum waktu apa, waktu sholat subuh, ya. Makanya di hadis yang lalu, di pekan-pekan yang lalu, kalau antum masih ingat, itu kita sudah berikan kesimpulan bahwa bolehnya dua adzan di waktu subuh. Yang pertama, adzan sebelum waktunya, dan yang kedua, adzan memang waktunya subuh. Ini bolehnya dilakukan apabila dikumandangkan dua-duanya. Kalau mau dikumandangkan salah satunya saja, maka yang adzan subuh yang aslinya saja. Tidak boleh yang apa, sebelum waktu subuh. Ini kesepakatan para ulama, karena aslinya memang belum waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, itu bisa mentalbis, bisa membuat rancu kaum muslimin, disangkanya sudah masuk waktu subuh padahal apa? Belum. Jadi kalau mau dua kali adzan, silahkan. Adzan yang pertama memang sebelum waktunya, seperti yang dilakukan oleh Bilal, dan adzan yang kedua itulah adzan asli sholat subuh, di saat waktu subuh memang sudah masuk. Nah, tapi kenapa di sini Bilal disuruh oleh Nabi SAW untuk balik lagi ke tempat adzan dan mengumandangkan bahwasannya ini waktu masih tidur? Di sini dijelaskan. Kita beralih sekarang ke Syarhu Al-Fadhihi, yaitu penjelasan beberapa lafaz hadis. Dikatakan inna Bilalan adzana qabla tulu'il fajr. Bilal melakukan atau mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar. Ya. Nah, di sini dikatakan syarahnya dzannan minhu annal fajra qad tala'. Jadi Bilal menyangka, mengira, ya, beliau keliru, ya, salah, bahwasannya fajar sudah terbit, sudah masuk. Nah,
wala'alla hadha kana fi awal al-hijrah, dan nampaknya kejadian ini di awal-awal hijrah, masih awal-awal di Madinah. Qabla masyru'iyatil adhan, sebelum disyariatkannya adzan awal, qabla masyru'iyatil adhanil awal wa qabla ta'yin Ibnu Ummi Maktum muadzinan. Nah itu, jadi memang sebelum pensyariatan adzan awal yang salat subuh itu, dan sebelum ditentukan atau ditunjuknya Abdullah bin Ummi Maktum sebagai muadzin Rasulullah SAW yang kedua. Ya, memang kalau Bilal itu dari awal ya adzannya. Nah, tapi di sini beliau keliru, adzan sebelum waktu subuh masuk. Nah baru setelah ditunjuk Abdullah bin Ummi Maktum di akhir-akhir hayat, di akhir-akhir tahun, berapa tahun Rasulullah SAW wafat ya, mulai tahun 9-10 ya, berarti ada 2 muadzin. Nah baru Bilal di situ ditunjuk sebagai muadzin yang mengumandangkan adzan awal sebelum sholat apa? Subuh, begitu ya. Nah jadi itu penjelasannya. Adapun perkataan Nabi memerintahkan Bilal untuk balik lagi sambil mengumandangkan ala innal abda qad nam, tahuilah bahwasannya hamba ini masih tidur waktu itu ya. Maksudnya ini adalah wafila anil waqti bisababin nu'as. Nah itu, jadi Rasulullah memerintahkan Bilal untuk ngasih tahu kaum muslimin kembali bahwasannya beliau itu keliru karena masih ngantuk, karena masih nu'as. Nu'as itu ngantuk ya, masih belum 100% terjaganya itu. Walam yatabayyanil fajr, sehingga waktu fajar belum begitu jelas, dia pikir sudah masuk, langsung aja main adzan. Fa'amarahu SAW an yu'liman nas. Nah dengan sebab itulah Nabi SAW perintahkan Bilal untuk memberitahu kembali kepada kaum muslimin, kepada para sahabat yang lain ya, dengan lafaz seperti tadi, li'alla yanza'iju min naumihim, supaya mereka tidak salah kira bahwasanya mereka memang harus bangun sholat subuh padahal belum apanya, belum waktunya. Iya. Dan al-abd yang dimaksud ala innal abda qad nam, ini adalah Bilal itu sendiri, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Nah di sini dalam riwayat Daruqutni, Bilal sangat merasa bersalah sekali, sangat merasa malu, sampai-sampai dikatakan faraja'a wa huwa yaqul laita Bilal lam talidhu ummuh. Beliau sambil balik lagi mau mengumandangkan, mau meralat itu, sambil terus berulang-ulang mengatakan laita Bilal lam talidhu ummuh. Ya Allah, kenapa Bilal ini sampai dilahirkan oleh ibunya? Ya, laita, duhai kiranya Bilal tidak dilahirkan oleh ibunya. Malu sekali beliau radhiyallahu anhu. Ya, padahal ya orang keliru ya dimaafkan tentunya. Nabi saja tidak menyalahkannya. Nabi cuman memerintahkan supaya balik lagi dan mengumandangkan bahwa itu keliru. Ya, ini belum waktunya subuh. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini cuma 2. Yang pertama, ini pun pendek-pendek ya, bahwasanya hadis ini merupakan dalil hendaknya muadzin itu ya betul-betul melihat waktu. Ya, alhamdulillah kalau zaman sekarang sudah ada apa, jam, bahkan di handphone juga, di gadget kita sudah banyak sekali aplikasi adzan ya. Bahkan juga bisa mendengarkan masjid yang lain sudah mulai belum. Nah, begitu kan. Kalau muadzin zaman sekarang sih alhamdulillah mudah sekali. Nah kalau di zaman Nabi, Bilal ini keliru ya wajar, maklum ya, karena
Apalagi waktu subuh itu waktunya susah itu, ya. Disangkanya sudah masuk fajar padahal masih malam. Kalau nanti tunggu-tunggu nanti keburu terang, ya, kesiangan. Jadi ini sekali-kalinya bila salah itu yang sangat wajar. Jadi pelajarannya di sini yang pertama bahwa seorang muadzin itu hendaknya yataharra, berhati-hati betul, lihat waktu apakah memang salat sudah masuk atau belum. Wa ala annahu yajuzu alaihi al-khata', dan bisa saja seorang muadzin itu keliru dan salah mahma ijtahada, walaupun dia beristihad. Ya, jangankan zaman salaf dulu yang memang belum ada jam yang canggih seperti sekarang atau gadget, ya, belum ada. Ya, zaman sekarang aja seperti di pertemuan yang lalu, ya, ada yang kesalahan adzan belum masuk waktunya sudah adzan. Itu zaman sekarang yang jelas-jelas sangat mudah sekali sarana-sarana dan alat-alat itu, ya. Walakin idza akhta fa'adana qabla al-waqti. Nah, di sini kalau dia sampai keliru sampai akhirnya adzan sebelum waktunya, maka dia caranya adalah tadi kumandangkan pengumuman kesalahannya, kekeliruannya, supaya orang-orang tidak talbis, supaya orang-orang tidak rancu, ya. Dan nanti ketika masuk waktu adzan lagi, ya, ketika masuk waktu sholat yang sebenarnya baru adzan lagi dia. Begitu caranya. Ini waktu itu sudah pernah ditanyakan dan ini jawaban hadisnya, ya. Yang kedua dari hukum atau hukum fikih yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini merupakan dalil bahwa adzan sholat subuh, ya, tetap hukum asalnya itu wajib, ya, dikumandangkan setelah masuk waktu subuh, yaitu terbit fajar shadiq atau al-fajr tsani, fajar shadiq atau fajar yang asli yang kedua. Ini hukum asalnya, ya. Dan kita sudah jelaskan di hadis yang sebelumnya, kalau mau dua adzan, yang satu sebelum masuk waktunya dan yang satu yang sudah masuk, maka silakan dua-duanya, tapi harus dilakukan. Tapi kalau mau satu kali saja, maka yang wajib dikumandangkan adalah yang adzan sesungguhnya, yaitu ketika waktu subuh sudah masuk. Ini sudah kita bahas waktu pertemuan yang lalu. Hadis berikutnya yaitu hadis ke 15, 16, dan 17, ya, sekalian, karena memang ini berkaitan satu sama lain, atau hadis 192, 193, dan 194. Tapi tentu tidak kita bahas keseluruhannya dengan hukum-hukum fikih yang ada pada hadis ini. Tidak, kita mungkin bahas derajat masing-masing hadisnya dan beberapa lafaz kosakata hadis yang perlu diterangkan. Alhamdulillah hadis-hadis ini sahih semua dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-15, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Muttafaqun alaih. Berarti hadis ini berbicara tentang apa? Hukum menjawab adzan. Hukum menjawab lafaz-lafaz adzan yang dikumandangkan oleh muadzin. Kemudian hadis berikutnya walil Bukhari an Muawiyah. Adapun dalam Sahih Bukhari ini hadis dari Muawiyah, ya, serupa, ya, maksudnya
tentang mengikuti lafaz-lafaznya muadzin. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis yang ke-194 atau hadis ke-17 dalam bab ini, wali muslimin an Umar fi fadlil qawli kama yaqulu al-muadzinu kalimatan siwa al-hayy 'alatain fa yaqulu la haula wa la quwwata illa billah. Dalam Sahih Muslim dari Umar tentang fadlil qaul, ya, tentang keutamaan menjawab atau mengikuti lafaz muadzin kalimatan, yaitu kalimat per kalimat. Siwa, kecuali dua kalimat, yaitu al-hayy 'alatain. Hayy 'alah itu hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah. Maka kita yang mendengar mengucapkannya bagaimana? La haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini berarti 3 hadis sebetulnya. Ini berarti berapa hadis? 3 hadis. Tapi semua sama tentang hukum menjawab dan mengikuti lafaz adzannya seorang muadzin sampai selesai. Itu sama kecuali lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu menjawabnya la haula wala quwwata illa billah. Adapun hadis yang pertama kita bahas takhrijnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri memang dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari ada di Kitabul Adzan bab ma yaqulu idza sami'a al-munadi, apa yang diucapkan oleh kita ketika kita mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Nomor hadis 611. Dan Muslim semuanya dari jalur Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laythi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Itu hadis yang muttafaq alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun yang di Sahih Bukharinya saja itu hadis Muawiyah. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, di kitab yang sama, di bab yang sama dalam Sahih Bukhari tadi, bab ma yaqulu idza sami'a al-munadi, bab apa yang diucapkan oleh kita ketika kita mendengar muadzin. Tapi nomor hadisnya persis setelahnya, 2 hadis setelahnya, ya, yaitu dibawakan secara mukhtasar oleh Imam Bukhari langsung pada lafaz annahu lamma qala hayya 'alal falah hayya 'alas shalah, ketika muadzin sudah sampai lafaz hayya 'alas shalah, maka Muawiyah menjawab la haula wala quwwata illa billah. Lalu Muawiyah di akhir hadis mengatakan hakadza sami'na nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, beginilah kami mendengar sabda Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti ini. Adapun hadis Umar ini yang paling lengkap, Masya Allah, dalam Sahih Muslim. Bahkan sekaligus dijelaskan dalam hadis Umar bin Khattab ini keutamaan orang yang menjawab azan dari awal sampai akhir, ya, kemudian membaca doa juga habis azan, bersalawat dulu sebelum membaca doa. Ini Masya Allah keutamaannya besar sekali. Dalam Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau tentu dengan sanadnya ya, yang banyak panjang, langsung beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzin Allahu akbar, apabila seorang muadzin mengumandangkan Allahu akbar, faqala ahadukum, kemudian salah seorang kalian menjawab, mengikuti, mengucapkan Allahu akbar, ya, summa qala, kemudian habis itu asyhadu an la ilaha illallah, kalian juga menjawab asyhadu an la ilaha illallah, kemudian
muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, salah seorang kalian juga menjawab demikian terus sampai akhirnya hayya 'alas shalah menjawab la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah juga la haula wala quwata illa billah, terus sampai Allahu akbar la ilaha illallah dengan jawaban yang sama. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qalahu dakhala al jannah, siapa yang ikut menjawab seperti itu, ya, maka dia akan masuk apa? Surga. Makanya Syekh Abdullah Al-Fauzan cukup menyayangkannya dari perbuatan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa enggak disebutkan yang akhirnya juga dari hadis Umar? Cuman mengisyaratkan fi fadli al-qaul, ya, keutamaan mengikuti muadzin. Seandainya diakhiri juga, maksudnya disebutkan keutamaan di akhir hadisnya bahwasannya orang tersebut masuk surga, masya Allah, ini akan lebih baik. Ya, kata-kata dakhalal jannahnya itu fadlun azim, fa inna hadza fadlun azim, ini keutamaan yang besar. Banyak orang nggak pada mau masuk surga kalau begitu, ya. Padahal gampang sekali, tinggal apa? Ikuti saja lafadznya muadzin, sudah. Yang beda cuma dua kata saja, yaitu apa? Ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita cuma bilang apa? La haula wala quwata illa billah, kan begitu saja. Dan masuk surga, masya Allah. Belum lagi kalau kita habis itu bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Belum lagi kalau kita membaca doa adzannya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'adta, dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keutamaannya berturut-turut itu, masya Allah. Nas'alullah ta'ala an yatafaddala alaina bihi, kita mohon pada Allah SWT semoga Allah memberikan kita karunia tersebut, ya, masuk surga. Tapi harus perhatikan adzan, harus perhatikan apa? Adzan. Nah, sekarang kita bahas beberapa lafaz dari hadis ini, ya. Yang pertama, idza sami'tumun nida, idza sami'tum an-nida, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri di situ. Apabila kalian mendengar, kalau mendengar berarti pakai apa? Telinga, ya, ai sautal muadzin bil adzan, kalian mendengar suara seorang muadzin ketika mengumandangkan adzan. Dan ini lafaz masya Allah dalam Sahih Bukhari Muslim sepakat. Yang artinya apa berarti? Artinya kalau ada seorang muadzin mengumandangkan adzan dilihat, tapi cuman mulutnya saja gerak-gerak, suaranya tidak kedengaran, maka tidak disyariatkan untuk menjawab. Karena Nabi cuman mengatakan idza sami'tum, kalau kalian apa? Mendengar, ya. Berarti kata para ulama, wa dhahiru hadza anna ikhtisas al-ijabati biman yasma'. Kekhususan pahala yang luar biasa ini, masuk surga ini, bagi orang yang mendengar dan ikut menjawab. Walau ra'ahu wa lam yasma'hu lam yujibhu. Kalau ada orang mendengar, kalau ada orang melihat saja seorang muadzin sedang mengumandangkan adzan, melihat, ya, tapi dia tidak mendengarnya, maka tidak disyariatkan untuk menjawabnya. Ya. Qauluhu, kemudian perkataan Nabi berikutnya, faqulu mithla ma yaqulu muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Ini jelas maknanya bahwa pengucapan kita selaku yang mendengar itu harus setelah muadzin.
Ya, fakulu karena ada huruf fa di situ. Apa? Fa itu artinya maka. Tapi jedanya tidak terlalu jauh. Langsungnya ketika misalkan muadzin mengucapkan Allahu Akbar, ya, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Karena pakainya fa, bukan thumma. Kalau thumma itu kemudian. Ini jedanya terlalu lama, ya, makanya tidak dikatakan oleh Nabi thumma, tapi beliau mengucapkannya fa lit ta'qib untuk menunjukkan kita menjawab itu langsung setelah si muadzin. Kemudian mithla ma yaqul, ucapkan seperti yang dia ucapkan, maksudnya muadzin ucapkan, ya. Maksudnya persis lafaz-lafaznya sama. Walaupun kesamaan di sini al-mumatsalatu la taqtadil musawat min kulli wajh. Kesamaan di sini tentunya tidak berkonsekuensi sama dalam semua cara dan bentuk. Ya, kita hanya mengucapkan sama itu lafaz-lafaznya saja. Adapun suara kita yang kita keluarkan ya tentu tidak seperti suaranya siapa? Muadzin. Itu sih namanya ikutan adzan namanya, bukan menjawab adzan, ya. Jadi ya suara yang pelan saja, yang kita dengar sendiri. Siwal hay'alatain, nah ini yang di hadis Umar, ya, kecuali dua lafaz yang beda sendiri kita jawab itu ketika muadzin mengucapkan hayya 'alatain. Hayya 'alah itu singkatan dari hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan an-naht, ya, meringkas kata yang panjang menjadi pendek, ya, seperti bismillahirrahmanirrahim diringkas jadi apa? Basmalah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah diringkas jadi hayya 'ala. Seperti juga misalkan la haula wala quwata illa billah diringkas jadi hauqalah. Dan begitu seterusnya. Ya. Dan bahkan ada yang juga membahasakan la ilaha illallah dengan haylalah, yaitu lafaz la ilaha illallah. Dan ini fasih dalam bahasa Arab, ya, penamaan seperti ini. Kemudian la haula wala quwata illa billah di sini adalah tidak ada, artinya tidak ada haul, tidak ada kekuatan, daya, upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali berasalkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. 94,3 FM Kita Radio. Demikian keluarga muslim, setelah kita hadirkan ya kajian bersama Ustadz Arif Budiman LC Hafidhullah Ta'ala, ya, satu kajian dari pembahasan kitab Bulughul Maram, ya keluarga muslim, yang telah kami hadirkan di petang hari ini atau di malam hari ini. Dan kita akan kumandangkan azan Isya, ya, untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Kami informasikan keluarga muslim di jam 8 malam kita akan hadirkan, ya, masih dari serangkaian program acara Cirebon Mengaji. Kita akan simak kembali dari pembahasan kitab Pasarul Iman, ya keluarga muslim, dan semoga Allah mudahkan untuk kita bisa menghadirkan secara langsung. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita Radio.